dipukuli. Nah, di hadapan Rasulullah ada satu orang lagi yang agak panas. Mungkin ini tipe orang yang jos, orang semangat dulu. Apa kata dia? Kamu terus yang melakukan perbuatan ini. Azzakallahu. Mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Semoga Allah menghinakan kamu. Karena saking jengkelnya dengan sahabat ini. Karena sering dilapori nanti minum mabuk lagi. Belum lama nanti dia lagi. Maka satu sahabat itu gerak. Mendengar itu beriman Allah. Mendengar itu maka Nabi bersabda, la takunu awna syaitan ala ikhwanikum. Jangan seperti itu. Jangan kamu menjadi pembela penolongnya syaitan dalam mencelakakan saudara kalian. Apa maknanya Bapak Ibu? Kan tadi itu sahabat itu mengungkapkan kata-kata semoga Allah menghinakan kamu. Sedangkan syaitan rahmatullah alaihi itu ketika menjerumuskan anak Adam, menjerumuskan manusia sehingga terjatuh kepada kemaksiatan, tujuan syaitan itu satu. Tujuan syaitan itu apa? Satu, supaya anak Adam ini, manusia ini terjatuh dalam lembah kehinaan. Tujuan syaitan itu satu, dia tidak suka dan terima kalau anak Adam itu dimuliakan Allah. Makanya digoda, dibujuk, dirayu untuk bermaksiat. Jadi tujuan syaitan itu supaya manusia ini jatuh kepada kehinaan. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau engkau ikut mendoakan dia supaya dihinakan, artinya sama saja kamu ingin merealisasikan tujuannya syaitan. Tujuan syaitan itu menghinakan saudara kamu ini. Lah kok kamu malah bertambah lagi mendoakan dia supaya dihinakan? Jangan seperti itu kata Nabi. Justru kalau kamu laknat dengan ucapan seperti itu sama halnya kamu telah membela atau mendukung, menolong syaitan untuk mewujudkan cita-cita dia, yaitu menghinakan hamba-Nya Allah yang beriman. Apa yang harus dihinakan? Kan tetapi kata Nabi jangan seperti itu ucapannya. Walakin qulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah saudara saya. Ya Allah, rahmatilah dia, berilah dia hidayah. Jangan terus-terusan dia bermaksiat. Seperti itu yang benar. Kadang-kadang ada orang terus makan, hingga orang itu geram dia. Ini orang ini berhenti maksiat. Mudah-mudahan dia binasa, mudah-mudahan dia selesai. Itu benar, itu salah. Kalau kita doakan keburukan, doakan dia jauh dari rahmat Allah, berarti sama halnya kita membantu setan untuk memang mewujudkan cita-cita dia agar hamba Allah ini betul-betul binasa, betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman seperti itu, tengok saudara yang maksiat sekalipun, dia tidak ingin saudaranya tambah terhina. Justru didoakan dengan doa kebaikan. Bahkan dengan pelaku maksiat pun seperti itu agama ini mengatur. Jangan mengungkapkan bahasa atau doa yang mengandung unsur laknat yang menjauhkan orang itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pelaku maksiat. Gimana kalau orang itu bukan pelaku maksiat? Tentu tidak boleh lagi, lebih tidak boleh kita mendoakan laknat atau doakan keburukan untuk saudara muslim. Nah, maka Nabi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat Nabi bersabda, "Laknul mu'min kaqatli." Melaknat orang beriman itu sama seperti membunuh dia. Iya. Karena laknat itu doa kebinasaan. Itu sama saja itu seperti membunuh dia dengan cara lain. Kalau bunuh mungkin dengan senjata langsung gitu. Tapi dengan doa laknat itu sama saja sebenarnya ingin membinasakan saudaranya. Maka seperti orang yang membunuh saudaranya sendiri. Tidak boleh melaknat saudara Islam, saudara seiman. Bahkan orang-orang yang dia ini kalau di dunia terbiasa melaknat, innahum la yakununa syufa'a wa la syuhada, la yasma'una yawmal qiyamah hina yasma'ul mu'minuna fi ikhwanihim alladziina istajabu lahu. Orang-orang yang di dunia suka melaknat, nanti di akhirat tidak bisa menjadi pemberi syafaat. Kalaupun dia soleh, tapi tidak selalu melaknat. Nanti di akhirat orang seperti ini tidak bisa memberi syafaat. Ketika orang-orang beriman bisa memberi syafaat
selamat dari neraka Allah. Kemudian dia punya hak syafaat. Orang beriman ini bisa begitu. Makanya kata para ulama, perbanyak kenal dengan orang iman, karena orang iman itu punya hak syafaat nanti akhirat. Punya hak syafaat. Ada dalam riwayat itu. Ketika dia di akhirat mengingat-ingatkan kepada saudaranya, wahai fulan, ingatkan kau kepada saya. Siapa? Coba kau ingat-ingat. Dulu aku pernah membantumu mengambilkan air wudhu. Oh, kamu tuh orangnya dulu. Ya Allah, dia ini mau dimasukkan ke neraka. Saya mau bawa dia ke surga. Akhirnya dibawa ke surga. Jadi orang iman itu bisa memberi syafaat. Ada jatah syafaat yang dia diizinkan oleh Allah. Ada jatah syafaat. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kenalan itu ada kenalan banyak kenal dengan orang beriman supaya nanti di akhirat bisa saling menolong di akhirat. Mana kawan saya dulu yang biasa duduk di pojokan itu? Nah, mana dulu kawan saya yang sering dia stop di sini, duduk di sini? Itu penting. Kata orang beriman ini di akhirat, likulli mu'minin syafaat. Setiap orang beriman itu punya jatah syafaat, bisa memberi pertolongan kepada saudaranya yang lain. Tapi terkecuali di antaranya orang iman yang suka melanggar. Orang iman kalau suka melanggar dengan keburukan untuk orang, dia tidak bisa memberi syafaat di akhirat. Dia tidak bisa memberi syafaat. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kita tidak boleh melanggar. Dengan hewan tidak boleh. Dulu di zaman Nabi ada seorang wanita Ansar, itu dia naik unta. Ketika dia naik unta melewati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba unta itu agak malas bergerak. Unta itu malas berjalan. Karena kecewa, dia perempuan ini dilaknat. Unta itu dilaknat ya. Mendengar itu Nabi mengatakan, Khudu alaiha. Itu barang-barang yang ada di atas unta itu diambil, turunkan. Wadamuha dan biarkan unta itu. Fa'innaha mal'unah, karena dia sudah dilaknat oleh pemiliknya. Jadi memang kalau dilaknat itu nanti bisa mendatangkan keburukan. Walaupun nanti ini ulama memahami hadis ini untuk teguran yang punya unta, perempuan itu ditegur oleh Rasulullah, perbuatan itu tidak benar. Sekalipun unta itu, hewan itu menjengkelkan kita, tetap tidak boleh didoakan binasa, tidak boleh. Didoakan laknat, didoakan hancur binasa, tidak boleh. Hatta sehingga urusan yang bukan manusia, bukan hewan, angin juga tidak boleh. Kata Nabi, jangan kalian la tal'anha. Karena di zaman Nabi itu ada laki-laki dia bawa selendang, ditiup lagi kencang, selendangnya jatuh, maka jengkel dia, maki-maki angin dia. Angin itu dimaki-maki ya, dilaknatnya angin itu. Maka mendengar itu kata Nabi, la tal'anha, jangan kamu laknat angin itu. Fa innaha ma'muratun, karena angin itu bergerak atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita kaitkan dengan yang lain-lain. Musim banjir yang dilaknat, itu datangnya itu siapa? Jangan dilaknat. Apalagi panas, tidak boleh dilaknat. Tidak boleh melaknat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini bahayanya mana Bapak Ibu dan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man la'ana syai'an, barang siapa yang melaknat sesuatu laisa lahu bi'ahdin, padahal yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, maka karena yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, raja'at al-laknatu alaihi, maka laknat itu akan jatuh menimpa dirinya sendiri. Jadi kalau kita melaknat sesuatu benda, makhluk apapun itu, dan sesuatu yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan tertimpa kepada yang mengucapkannya. Itu bahaya. Terus bagaimana kita
ya sudah, yang tidak ada nas dalam Quran, dalam hadis, ya jangan kita lakukan. Kalau yang sudah ada nas boleh. Fir'aun jelas, itu sudah dilaknat. Siapa lagi? Iblis, alaihi, Baba, Qarun, Haman, atau yang berupa sifat seperti Nabi pernah bersabda, la'anallahu akilar riba. Mudah-mudahan Allah melaknat pemakan riba. Itu kan yang tertentu orangnya. Tapi kalau yang tertentu orangnya ada di depan kita laknat, yang itu boleh, tidak boleh. Tidak boleh melaknat yang sifatnya ditentukan karena belum tahu akhirnya itu seperti apa. Maaf, sehingga sekalipun seperti Netanyahu itu kalau tertentu tidak boleh. Netanyahu laknatullah alaih. Karena kita tidak tahu ujung kehidupan itu tidak tahu. Karena tidak ada nas akan kebinasaan kehancuran itu tidak ada nas. Tidak boleh. Tapi kalau secara umum, tidak masalah. La'anallahu zalimin. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang zalim. Netanyahu zalim, ya masuk juga dia. Tapi kalau secara khusus menyebutkan nama orang yang orang itu belum ada nas, bagaimana akhir kehidupan dia? Siapa yang menjamin kalau dia itu pasti masuk neraka? Tidak ada yang tahu. Maka tidak boleh melaknat yang belum ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kalau melaknat sesuatu yang dia tidak layak dilaknat, dia tidak pantas dilaknat, laknat itu akan dikembalikan kepada yang mengucapkan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, i'lamu, ketahuilah olehmu, annahu bahwasanya kama la yalidul ma'ul hajara, sebagaimana air yang lembut tidak bisa melunakkan batu yang keras, kadzalika begitu pula la tu'nil mau'izatu fil qulubil qasiyah, nasihat pun tidak akan bermanfaat bagi hati yang keras. Jika Allah, wahai Adam manusia, air itu dia tidak akan bisa melunakkan, menjadikan batu itu menjadi lunak. Karena air itu lembut, batu itu keras. Jangan bisa dia membuat batu yang keras itu menjadi lunak. Begitu pula lah perumpamaannya, nasihat seperti apapun dahsyatnya tidak akan bisa berpengaruh, berefek pada hati yang sudah keras. Hati kalau sudah keras, maka itu nasihat seperti apapun tidak akan berpengaruh. Nah, ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Hati yang keras itu disebutkan fa'idza qasal qalbu wa qatat al-'ainu la tadbah. Nah, ini ciri-cirinya. Fa'idza qasal qalbu, kalau hati itu sudah keras, di antara cirinya matanya itu kering. Maksudnya gimana? Maksudnya itu matanya kering dan bisa menangis. Ingat dosa, ingat neraka, lalu menangis. Pokoknya matanya itu betul-betul susah nangis dulu. Maka kata guru saya, kalau kita sulit nangis, menangislah. Kenapa kita tidak bisa nangis? Kenapa kok? Karena itu ada kaitannya. Hati dan mata itu ada kaitannya. Semakin lembut hati seorang, semakin mudah dia nangis. Tapi semakin keras hati seorang, biasanya semakin sulit dia untuk nangis. Memang bawaannya bisa nangis, dia sudah nangis sih, kenapa tidak bisa nangis? Gitu. Menangis, kenapa kok mata saya tidak bisa nangis? Karena ciri-ciri alamat tanda hati itu lunak, di antaranya dia akan mudah terenyuh, dia akan mudah meneteskan air mata. Jadi di dalam riwayat hadis itu, di antara ciri orang yang selamat, yang 7 golongan didapat kenaungan di sisi Allah Taala, yang terakhir warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah, laki-laki yang berzikir mengingat Allah kemudian lantas air matanya menetes. Berarti itu ada nilai tersendiri orang yang matanya itu mudah meneteskan air mata. Nah, kalau yang sulit ya sudah nangis, kenapa dia bisa nangis? Nangis itu bukan karena mungkin ingat dosa, tapi nangis karena mata saya itu dibuat oleh Allah membeku, tidak bisa menangis. Ingat akhirat, ingat neraka, ingat ancaman Allah, tidak pengaruh. Ingat dosa, tidak ada efek sama sekali. Nah, itu mengkhawatirkan. Maka nasihat tidak akan bisa berpengaruh, bermanfaat pada hati yang keras. Nah, di antaranya Bapak Ibu
ada di dalam kitab Wasiyatul Mustofa. Faktor penyebab hati keras itu diantaranya adalah tidak menjaga urusan hati. Apalagi kalau sampai memasukkan barang haram ke dalam tubuhnya, itu biasanya hatinya jangan keras. Bahkan Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, "Man akalal haram mata qalbu." Siapa yang makan haram, hatinya itu mati. Hatinya mati. Reda hati apa ya? Nah, semakin banyak barang haram dimakan, maka semakin keras, semakin mati hati itu, sehingga sulit untuk menerima kebaikan, kebenaran sudah sulit. Dan itu Nabi sudah menyampaikan kepada segala ini apa-apa saja efeknya kalau orang mengkonsumsi barang haram masuk ke dalam tubuhnya. Pertama, hatinya mati. Yang kedua, doa yang keyakinan itu berkurang, melemah. Kemudian apa lagi yang menyebabkan orang kalau dia ini makan haram, efek pada dirinya, halat ibadahku, ibadah terasa berat, sakulan menjadi berat untuk laku ibadah. Nah itu pengaruh dari ada barang haram masuk ke dalam tubuh, tubuhnya. Nah, ini dalam Allah Subhanahu Wa Taala itu penjelasan tentang hati yang keras. Hati yang keras itu bisa berpengaruh atau bersumber daripada sebab makanan yang dikonsumsi. Itu bisa pengaruh dengan hati seseorang. Belum lagi dengan kemaksiatan. Dan ternyata kemaksiatan itu sendiri muncul dari konsumsi barang haram. Orang kalau makan haram itu nanti efek bawaan jasadnya itu condong kepada maksiat. Dan dia tidak akan ada connect dengan Tuhan Allah. Begitu kan sebaliknya. Kapan dia bersih, makanan dia betul-betul halal, bersih, maka kecondongan jiwanya itu condong dan berbuat taat kepada Allah. Terdorong untuk bertaat dan akan terhindar menjauh kepada maksiat. Ada yang dengan maksiat. Makanya dalam Quran disebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Manusia itu hendaknya memperhatikan urusan makanan itu. Jangan agak sebenarnya urusan makan, karena itu mempengaruhi sekali dalam kepribadian seseorang. Ya bani Adam wahai anak tashabul ma'a halman wa la taqbal. Kalian itu kaum itu minum air yang segar tapi tidak memuji Allah. Wa taqulu qamala hadian, kamu makan enak-enak wa la tashkur, tapi tidak bersyukur pada Allah. Wa yufidu anka ajaru, kemudian Allah mengeluarkan kotoran dalam dirimu dengan mudah. Wa anta ghafil, engkau pun lalai daripada itu semua. Makanya orang kalau sering merenung itu nanti akan menambah rasa keimanan, menambah rasa syukur, rasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita bayang-bayangkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah kasih makan, kasih minum, lancar lewat tenggorokan, masuk dalam lambung, kemudian diolah, ada yang jadi energi, kemudian ada yang dikeluarkan lagi dengan mudah Allah mengeluarkannya. Makanya kita diajarkan kalau sudah keluar dari buang air saja, buang air itu selesai dari buang air itu, doa kita adalah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'abada ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'abada. Itu diajarkan Nabi. Bersyukur dalam urusan itu pun perlu dan sangat harus kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Zat, adhaba 'anil adha, yang telah menghilangkan penyakit kotoran dalam diriku. Dan itu dikeluarkan dengan mudah oleh Allah. Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah bilang, karena semuanya itu tunduk pada Allah. Kamu mendam saja di dalam tubuh hamba itu, ya Allah, membuncit perut itu dan keluar. Bagaimana kalau sekiranya seperti itu kita Allah kepada makhluknya makanan yang sudah dimakan itu? Tapi Allah sudah dimudahkan. Kapan mau buang, waktunya dibuang, dikeluarkan oleh Allah. Baik itu buang air kecil, buang air besar, itu sebenarnya nikmat Allah yang luar biasa. Tetapi kata Allah, wa anta ghafil, kamu dan sadar kamu lalai. Kamu dan menganggap itu sebagai bagian dari nikmat Allah yang perlu
perlu disyukuri. Bahkan watana mudah kadari wahantanahim, engkau justru juga merasakan manfaat daripada makanan dan minuman itu, tapi kamu juga sama lalai. Kamu lalai. Kamu tidak pernah merenung dan pernah memikirkannya, kata Allah. Maka akhirnya dengan makanan itu bisa berenergi, bisa beraktivitas, bisa tertawa, bisa tersenyum dengan anak istri, mendapatkan kebahagiaan, bisa bergaul, berbaur dengan teman sejawat. Itu semuanya manfaat daripada makanan yang diberikan oleh Allah. Maka kalau merenung akhirnya merasa kalau itu adalah bagian nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi para yatim, Allah menyindir ketika sudah mendapatkan manfaat makan dan minum, kemudian barang-barang yang ampasnya yang tidak berguna, makanan itu dikeluarkan dengan mudah, maka kata Allah, wala tajtanibil harama wala kasbat asam. Sudahlah diberi nikmat manfaat dari makanan minum, kemudian kotorannya dikeluarkan dengan mudah, masih saja dan mau meninggalkan perkara haram dan masih saja tidak meninggalkan perbuatan dosa. Itu betul-betul keterlaluan, betul-betul sangat keterlaluan. Wala takhafu niran, dan kamu juga tidak takut akan nerakanya Allah. Wala tattaqi ghadabur rahman, dan kamu juga tidak takut terhadap murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Adam, kalau lihat dari ungkapan yang di sini Bapak Ibu, banyak menyindir disuruh kita merenung, disuruh kita berpikir. Karena banyak dibentur-benturkan gitu, dibentur-benturkan gitu supaya kita ada perenungan. Ini contohnya berikutnya. Ya Bani Adam, yang tashhaduna, berapa lama, berapa banyak kamu menyaksikan dirimu, kamu bersaksi anakku bahwasanya kalian abidullah, kamu mengaku kamu itu hamba Allah, summa tahsunahu, tetapi kemudian kamu justru durhaka, kamu bermaksiat kepadanya. Gimana kamu ini? Nah, seakan-akan seperti itu. Kamu ngakunya kamu itu bersaksi kalau kamu adalah hamba Allah, tetapi kamu malah mendurhakainya, menyelisihi perintahnya, melanggar larangannya. Kamu ini sebenarnya benar atau tidak pengakuanmu sebagai hamba Allah? Namanya hamba, budak, itu akan patuh, setia dengan majikan, dengan tuannya. Apa yang disuruh tuannya dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Nah, kamu kembali, ngakunya hamba Allah, tapi karena perbuatannya tidak sesuai seperti layaknya seorang hamba Allah. Nah, ini untuk sentilan, untuk menyingkir kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebetulnya, bagaimana kamu mengira anda mau tafakur bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, wa antum takrahuna, namun kamu membenci kematian itu. Kamu meyakini kalau kematian itu adalah perkara yang pasti, tetapi kenapa kamu membenci? Seharusnya tidak perlu kamu benci, karena kematian itu memang barang yang sudah pasti, yang pasti ditetapkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Akhirnya apa kata Allah? Wa taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalau demikian, kamu itu mengucapkan sesuatu yang bukan dari hati, yaitu hanya omong kosong berarti kalau gitu. Ngakunya hamba Allah, tapi perbuatan tidak seperti hamba Allah. Meyakini kematian itu sesuatu yang hak, yang benar, tetapi kamu malah tidak menyukai akan adanya kematian. Kamu tidak senang dengan adanya kematian. Berarti kamu itu ucapanmu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. As-Sahihatu Tasi'atu, lembaran ke-9. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Di sini dalam redaksi yang lain, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Nah, ini suhuf Nabi Musa untuk Bani Israil. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi sesuatu yang ada di dalam hati. Obat sesuatu yang ada di dalam dada, yaitu obat daripada hati kalian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tengok Bapak Ibu, ungkapan ini mirip dengan firman Allah.
pada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 14. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Nanti kalau ada kesempatan buka Quran surah Yunus ayat 57. Itu ada bunyi wa shifaa'un lima fis sudur. Allah menyebutkan kata-kata syifa, obat. Dan itu untuk mensifati Al-Quran. Kita suci Al-Quran itu disebut sebagai syifa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Masani, beliau punya satu kitab namanya Abwaabul Faraj. Itu bagus kita lihat. Itu Abwaabul Faraj artinya pintu-pintu untuk menyelesaikan masalah, baik untuk menunaikan hajat, untuk bayar hutang, bahkan ada untuk mengobati penyakit-penyakit. Nah, di dalam kitab itu Bapak Ibu, Imam Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Masani ada menceritakan sebuah riwayat seorang ulama besar yang namanya sangat masyhur, yaitu Imam Qushairi. Imam Qushairi itulah yang menyusun risalah Al-Qushairiyah. Kata sebagian kiai-kiai Jawa, kalau ulama yang ahli tasawuf ini mesti ngaji kitab risalah Qushairiyah. Mesti ngaji kitab risalah Qushairiyah. Penyusunnya Imam Qushairi. Nah, di dalam cerita Said Muhammad itu Bapak Ibu, Imam Qushairi itu punya anak. Diuji oleh Allah sakit. Diuji oleh Allah sakit, yang sakitnya sangat parah. Nah, sudah berobat di mana-mana dan sembuh. Kemudian beliau dan lama selepas itu pasrah pada Allah, mimpi bertemu Nabi Muhammad. Ini ada dalam kitab Said Muhammad Abwaabul Faraj. Mimpi dengan Nabi Muhammad, kesempatan. Akhirnya cerita dengan Nabi Muhammad sampaikan ada masalah yang beliau sedang hadapi, yaitu anaknya sakit, sudah lama tak kunjung sembuh, diobati di mana-mana dan sembuh. Maka dalam mimpinya Imam Qushairi itu, beliau diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Amalkan, yaitu ayat syifa. Coba kamu cari ayat syifa dalam Al-Quran, yang kata-kata syifa di dalam Al-Quran. Nanti itu bisa dibacakan kepada yang sakit atau ditulis di kertas, kemudian nanti air kertas itu direndam di air putih, kemudian diminumkan orang sakit. Medianya gitu dua, dibacakan, kemudian ditulis di kertas, dilarutkan dengan air, kemudian diminumkan. Terbangun Imam Qushairi. Maka beliau cari seleksi 30 juz, mana yang ada kata-kata syifa. Ternyata beliau akhirnya berhasil menemukan ada 6 tempat. Maka disebut ayat syifa as-sittah, ayat-ayat syifa yang jumlah tempatnya ada 6 tempat. Termasuk ini, wa syifa'u lima fis sudur. 1. Nih, kalau mau ngamalkan. Kalau beliau terbukti begitu, karena ijazahnya langsung dari Rasulullah. Ijazahnya langsung dari Rasulullah. Sakit dan kunjung sembuh anaknya. Sekali dapat ijazah dari Rasulullah, ngamalkan itu dan nama fadalina, langsung sembuh orang anaknya. Pertama, surah Yunus ayat 57. Ini bunyinya. Wa syifa'u lima fis sudur. Yang kedua, ayat 6. Dia juga ada 6. Yang kedua itu surah At-Taubah ayat 14. Kalau secara urutan At-Taubah lebih dulu. At-Taubah lebih dulu. Ya. At-Taubah di 10, karena Yunus nanti itu juz di 11. At-Taubah ayat 14. At-Taubah ayat 14. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yashfi, kata-kata syifa. Syifa itu isim, yashfi itu fi'il, tapi masih mustaq, masih satu bangunan, satu cetakan kalimat yang sama. Tapi kata syifa itu dicari Imam Qushairi. Termasuk At-Taubah itu masukkan. At-Taubah ayat 14. Kemudian Yunus 57 ayat ini, wa syifa'u lima fis sudur. Yang ketiga An-Nahl ayat 69. Fihi syifa'un linnas. An-Nahl ayat 69. Keempat, Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Al-Isra ayat 82. Yang kelima, Asy-Syu'ara ayat 80. Ini kata-kata doanya Nabi Ibrahim. Ungkapan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Syifa. Ketika aku sakit, kata Ibrahim, fa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Ini ayat yang kelima. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Terakhir, Fussilat ayat 44. Fussilat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Akhirnya diamalkan oleh beliau, itu dibacakan kepada anaknya, ada mengatakan ditulis, diminumkan anaknya dan sesepuh. Ya tentunya karena berkahnya dapat ijazah langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau mengamalkan ya tidak masalah. Ya, karena ini sifat ijazahnya umum dari Rasul SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan tasbih kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halil nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.